Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil makalah kami tentang marger bank. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap Yohanes Lukas Novidus EH, NIM 18332111127. Konsep marger. Yang pertama, pengertian marger. Marger adalah proses difusi atau gabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Yang kedua, tipe-tipe marger. Marger berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklarifikasikan dalam 5 tipe, yaitu pertama, marger horizontal. Marger horizontal adalah marger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di dalam industri yang sama. Sebelum terjadi marger, perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Yang kedua, marger vertikal. Marger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Marger dan akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. Marger dana akuisisi vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimaksud untuk mengintegrasikan usaha terhadap pemasok atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Yang ketiga, marger konglomerat. Marger konglomerat adalah marger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Marger dan akuisisi konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiverifikasi bidang bisnisnya dengan masuk bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Yang keempat, marger ekstensi pasar. Marger ekstensi pasar adalah marger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan marger dan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan. Yang kelima, marger ekstensi produk. Marger ekstensi produk adalah marger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas link produk masing-masing perusahaan. Setelah marger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Terima kasih. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Saya akan membahas materi tentang penyebab melakukan merger. Penyebab perusahaan melakukan merger yaitu 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, ataupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger. 2. Sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economies of scale. Tingkat skala ekonomi ini terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkat pendapatan lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. 3. Meningkatkan dana. Perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. 4. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi.
perusahaan ini dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih ahli. 5. Pertimbangan pajak. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. 6. Meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. 7. Melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya atas nama Marileta Dominguez Nahak dengan NIM 1833211098 akan membawa materi lanjutan tentang kegunaan merger. Perusahaan yang akan melakukan merger atau mengakuisisi perusahaan lain mempunyai berbagai tujuan yang memberikan manfaat kepada perusahaan tersebut. Yang pertama, adanya merger akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan perusahaan dikarenakan perusahaan melakukan pemasaran yang baik, strategi yang lebih dan terfokus, serta penguasaan pasar. Pada sisi lain, pendapatan perusahaan menjadi terdiversifikasi karena perusahaan melakukan penggabungan usaha. Yang kedua, salah satu alasan utama mengapa perusahaan mau melakukan merger karena perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi dibandingkan dengan dua perusahaan yang terpisah. Salah satu contoh penurunan biaya dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran secara bersama untuk produk berbeda dibandingkan dengan dua perusahaan terpisah. Operasi perusahaan dapat diefisienkan terutama dalam bidang sumber daya manusia yang menangani kepegawaian. Pembayaran gaji dapat dilakukan dengan satu divisi yang menggunakan teknologi lebih baik. Yang ketiga, kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Bila perusahaan berdiri sendiri, maka kapitalisasinya tidak mengalami peningkatan secara cepat dikarenakan pertumbuhan laba yang kecil. Tetapi dengan merger perusahaan, maka kapitalisasi saham perusahaan lebih besar dikarenakan adanya harapan investor terhadap perusahaan yang akan mengalami peningkatan pendapatan sesuai dengan tujuan merger tersebut. Keempat, adanya merger akan memberi peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan merger. Pegawai yang baik akan bekerja dan mentransfer pengetahuan kepada pegawai yang belum memahami. Artinya, antar pegawai akan saling memberi pengetahuan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Diskusi antar pegawai akan terjadi karena mereka saling bertukar informasi untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Kelima, adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Semakin baiknya posisi dan kualitas neraca perusahaan, membuat perusahaan semakin mempunyai bargaining di pasar, baik dalam rangka memasarkan produk perusahaan maupun mendapatkan bahan baku. Kualitas neraca perusahaan juga memberikan citra yang baik kepada investor dan akhirnya meningkatkan nilai saham perusahaan di bursa. Keenam, keuntungan pajak merupakan salah satu tindakan merger. Bila perusahaan melakukan merger atau akuisisi, maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan pajak dengan adanya kerugian operasi dari perusahaan yang diakuisisi. Laba bersih yang besar pada perusahaan yang mengakuisisi mengakibatkan perusahaan membayar pajak yang tinggi, tetapi dengan masuknya perusahaan yang rugi mengakibatkan pajak yang dibayarkan berkurang. Keuntungan pajak juga dapat diperoleh dengan cara meningkatkan kapasitas utang perusahaan yang belum terpenuhi. Perusahaan menggunakan seluruh utangnya sehingga pajak yang dibayarkan mengalami penurunan. Yang ketujuh, adanya merger akan memberi kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas.
Pengambilan keputusan perusahaan merger akan diperoleh dari pegawai yang berkualitas, karena pegawai yang tinggal di perusahaan merger adalah mereka yang mempunyai kualitas. Akibatnya, pegawai yang mengambil keputusan akan selalu mempertimbangkan keputusan untuk kepentingan perusahaan dan umum serta tidak melanggar peraturan yang ada. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Atas nama Farid Komahi, NIM 183321177 akan membawa materi lanjutan dengan sub materi tentang dampak merger mengakibatkan aktivitas dan pasifat dari perusahaan yang mengabulkan diri beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan, menambahkan dana atau modal dua perusahaan yang bergabung dampak meningkatkan jumlah dana perusahaan dan tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan ekspansi usaha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.